Assalamualaikum, Iqbal di sini ingin berbagi pengalaman tentang penipu. Jadi saya teruskan aja ya sahabatku. Saya tadi mendapatkan SMS dari nomor yang tidak dikenal. Isinya itu ingin saya melakukan pinjaman kepada nomor tersebut. Dan dia cantumkan nomor WA, terus saya coba chat, tes gitu, dan dia balas jawab, ya, apa benar ini pinjaman online? Ya benar, ada yang bisa saya bantu, katanya. Saya mau pinjam pak, maksimal berapa ya, syaratnya apa aja, saya bilang. Cara pengajuan pinjaman, pilih jumlah dan lama angsuran dana pinjaman yang Anda inginkan. Selanjutnya, Anda isi formulir pengajuan dana pinjaman Anda secara lengkap. Ini panjang banget, pasti di copy paste ini. Kalau untuk dibaca agak malas juga bacanya. Dia itu setiap pinjaman itu menyuruh kita untuk transfer. Ini yang menjadi masalahnya, ini transfernya ini. Dan dia ngomong, dan dia balas, perlu kami sampaikan kepada calon nasabah baru bahwa biaya top up sementara itu bukan merupakan pembayaran, melainkan hanya pengganti tanda tangan Anda untuk pengajuan dana pinjaman di kantor KSB, Koperasi Sejahtera Bersama gitu. Dana top up sementara dijamin akan kembali setelah uang yang Anda pinjam sudah cair ditransfer ke rekening tabungan Anda. Untuk pengajuan pinjaman baik jumlah besar atau kecil, wajib menyelesaikan biaya top up sementara. Pengajuan dana pinjaman tidak dapat dicairkan jika top up sementara tidak diselesaikan. Ngomongnya top up sementara. Dana top up itu hanya sebagai dana jaminan sementara untuk proses pencairan dana pinjaman. Dana top up akan dikembalikan juga dan akan cair bersamaan dengan dana pinjaman. Ini kan pinjaman berbasis online dan tempat survei dan surat jaminan sertifikat atau WPKB. Jadi harus ada jaminan sementaranya, yaitu top up katanya top up. Di video kemarin itu katanya itu untuk biaya admin. Kalau ini ngomongnya top up emang top up OVO, top up GoPay. Ya udahlah, biarinlah, itu cara dia, itu trik dia untuk menipu ya. Ini jangkanya berapa lama pak, maksud saya mau pinjam 5 juta 1 sampai 5 tahun dengan bunga 2% per tahunnya. Dengan bunga 2% per tahunnya. Biasanya itu kalau pinjaman di koperasi biasanya itu bunganya itu biasanya 7%, 8%, ini bunga 2%. Ya itu kan, itu trik dia lah untuk biar bisa kita tergoda ke dalam pinjaman dia, itu bisa tertipu, biar kita berpikir wah ini bunganya murah, saya harus pinjam, daripada kayak ini bunganya mahal gitu. Itu trik dia biar kita tersesat. Tapi kan kita tidak tersesat ya kan, kita tahu. Apalagi yang nonton channel ini nanti nonton video ini pasti tahu kan. Makanya kepada teman-teman semuanya, kalau ingin tidak tertipu, banyak-banyak browsing di YouTube, di Google orang-orang penipu, dan banyak itu, bukan channel saya aja, channel orang banyak itu. Saya teruskan. 1 sampai 5 tahun dengan bunga 2% per tahunnya. Jika minat, pinjaman bisa langsung pengajuan hari ini. Suruh mengisi formulir lengkap, nama, alamat, kota, nomor HP. Silakan diisi lengkap lalu dikirim WA ke sini. Ini mana ada seperti itu cara mau marketing.
Udah kelihatan kan, marketing itu biasanya ngomongnya ya indah ya, tidak ada seperti ini ya. Memang jiwanya tidak jiwa marketing, yang bagaimana lagi ya kan. Silahkan dikirim juga foto KTP, KK, dan buku rekeningnya, dipoto satu-satu agar berkasnya jelas. Dipoto satu-satu katanya. Biasanya orang kan yang gituan nggak akan ngomong seperti itu. Dia itu ya udahlah, kita lanjut. Foto apa kak? Saya bilang, kok ini foto apa kak? Saya bilang. Dia off, responnya lama. Kok ini responnya lama? Saya bilang, KTP, KK, dan buku tabungan. Maaf bu, ini kan lagi jam istirahat. Silakan dikirim juga foto KTP, KK, dan buku rekeningnya, ngomongnya. Oh iya mas, saya nggak ada KTP, saya nggak ada KTP saya hilang, kartu keluarga saya di kampung. Saya bilang, ada fotokopinya? Kalau KTP-nya ada punya suami atau istri? Ngomong, suamiku di Kalimantan mas, udah 2 tahun nggak pulang, kiriman juga nggak ada, makanya saya mau pinjam duit mas buat usaha. Saya bilang, biar dia gimana reaksinya gitu, biar dia kasihan gitu kan. Oh iya baik bu, jika minat silakan diisi lengkap formulirnya, katanya. Lalu dikirim WA ke sini, katanya. Dia itu takut banget tidak saya kirim ke WA dia, padahal kan saya yang chatan sama dia. Masa dikirim ke WA mana ya, kemana ya, ke sini. Tapi dia ya gitu. Oke, saya bilang, ini nama kooperasinya apa? Koperasi Sejahtera Bersama. Koperasi Sejahtera Bersama katanya. Ini sebenarnya KSP nih, Koperasi Sejahtera Pinjam KSP ini. Tapi dia salah ngomong. Dia bilangnya Koperasi Sejahtera Bersama. Yang dimaksud dia itu KSP, yang biasanya orang-orang penipu, yang biasanya orang-orang penipu buat menyalahgunakan, biasa kan itu KSP. Ini Koperasi Sejahtera Bersama. Alamatnya mas, alamat Jalan Raya Bogor. Ini kan alamatnya ini nih, bukan ini alamatnya, ini nama kooperasinya ini Koperasi KSP itu Koperasi Sejahtera Pinjam, entah KSP lah pokoknya. Yang kemarin aku review itu, yang sebelumnya video ke-1 itu, dia mengatasnamakan itu, menyalahgunakan mereka. Oh, saya bilang, bisa saya langsung ke sana, saya bilang gitu. Ini kan pinjaman berbasis online, tanpa survei dan surat jaminan, sertifikat atau BPKB. Jadi harus ada jaminan sementaranya, yaitu top up katanya. Top up itu ya top up lah, harus ngirim duit ke dia senilai yang dia sebut tadi, biar ketemu langsung. Saya bilang, mohon maaf sekarang lagi PSBB katanya, makanya dibuka pinjaman berbasis. Ngomongnya berbasis nggak lengkap, masih belajar kayaknya penipunya ini. Tapi kemarin tetangga saya bisa ke sana. Saya bilang, bisa basis apa mas? Saya bilang, sekalian mau ngejek kan, online. Onlinenya terlambat dia itu. Sekarang kita lagi mengikuti protokol kesehatan, protokol. Udah nggak jelas ini penipunya, ngomong cara ngucapinnya, cara nulisnya udah salah itu, cara ngetiknya juga. Kalau memang dia benar-benar marketing di sana atau apa gitu, itu cara ngetiknya ini tidak gini nih, disingkat-singkat. Biasanya sekarang kita lagi mengikuti protokol kesehatan ini, sekarang lah kita mengikuti protokol KSE, ada titik-titiknya gitu kan. Dari cara ngetiknya itu juga udah ketahuan, logiknya di situ loh. Terus saya lanjut, kemarin tetangga saya baru dari sana kok mas, katanya bisa kok
nggak ada larangan, saya bilang. Protokol apa mas? Saya bilang PSBB. Mungkin PSBB ini dia nggak tahu apa PSBB ini. Saya tanya ini ya, PSBB itu apa sih mas? PSBB itu apa sih mas? Saya bilang, mohon detailnya, saya bilang. Mengikuti kemana mas? Saya bilang. Terus dia nggak mau jawab, mungkin dia nggak tahu ya, makanya dia nggak mau jawab ya. Jadi sekarang kita membuka pinjaman online itu mbak, katanya. Karena mungkin ini bukan orang, belum bisa bahasa Indonesia ini. Harusnya kan karena bukan gitu kan, bukan karena kantor ada keterbatasan penerimaan nasabah. Nah, ngomongnya di sini karena ada keterbatasan penerimaan nasabah, katanya tadi nggak bisa ke sana, ke kantor. Padahal saya juga berbohong ya kan, padahal tetangga saya nggak ke sana ya kan. Saya juga bukan orang Jakarta, bukan orang Bogor. Oh, saya bilang minimal hanya 10 orang dan pelayanannya cuma sampai jam 10 pagi katanya. Terus saya jawab lagi, kemarin tetangga saya kesananya jam 2 siang mas, masih buka kok, saya bilang. Sudah berubah jadwal bu. Ngomongnya sudah berubah jadwal bu, padahal tetangga saya nggak ke sana ya kan, nggak ada yang ke sana kan, saya juga cuma ini aja. Cepat banget ya, saya bilang. Ini namanya dengan mas siapa ya? Ya bu, aturan kantor pusat seperti itu. Pusatnya mana mas? JKRT, Jakarta maksudnya itu. Kalau saya TF duitnya aja bisa dicairkan nggak mas? Jadi saya hanya kasih nomor rekeningnya aja, soalnya ribet mas nyari berkas-berkas. Saya cuma kasih nomor rekeningnya aja sama kirim top up-nya, saya bilang. Silahkan isi lengkap dulu formulirnya bu. Ngomong gini, mas berkas saya nggak lengkap, masih nyari sana sini, nggak jadi pinjam aja mas, saya bilang. Insya Allah setelah anda isi akan segera diproses yang ini untuk pencairannya, ngomongnya. Cukup anda isi seadanya, asalkan ada nama lengkap dan alamat yang anda tempatin sekarang, ngomongnya gitu. Diisi seadanya, ngomongnya. Tapi benar cair kan mas, saya bilang. Formulirnya. Saya bukan mas, saya cewek mbak, nama saya Utari, insya Allah cair mbak, ngomongnya. Saya pinjam 5 juta ya mbak, atas nama siapa mbak? Saya Utari, ngomongnya. Tinggal di mana mbak? Dana pinjaman 5 juta mau dipakai untuk usaha apa mbak, ngomongnya gitu. Pura-pura ini ya, pura-pura peduli gitu ya, padahal itu trik dia. Mau buat jualan kecil-kecilan, saya bilang. Saya rasa untuk hal pribadi itu privasi mbak, di sini saya kerja melayani nasabah. Oh iya bisa mbak, ngomong. Tapi saya tahu saya KSP Sejahtera itu nggak mengadakan pinjaman online deh, walaupun saat keadaan COVID gini, saya bilang. Jika anda ragu, kami di sini tidak ada pemaksaan sama anda. Ini dari ketikanya itu pakai titik-titik gitu, nggak jelas. Terima kasih, katanya. Rumah saya di belakang kantornya mbak, paling ujung-ujungnya nomor saya diblokir, saya bilang ketawa gitu. Hayo lo bohong nipu ya, hayo lo bohong nipu ya, saya bilang. Kalau deket kenapa tidak sekali ke kantor gitu saja ribet, tuh diblokir. Jadi sahabatku semuanya, kalau kalian menerima SMS, telepon atau WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, suruh ini apalagi disuruh untuk mentransfer duit, jangan percaya. Itu adalah trik orang penipu untuk mengelabui kita biar kita tersesat. Walaupun dia ngomongnya bunganya segini, bunganya nggak ada ini. Kalau yang intinya itu dia yang dilihat itu, kalau dia minta duit, jangan percaya, jangan mau. Itu adalah mereka, itu adalah penipu. Jadi sahabat, kalau video ini bagus untuk kalian, alhamdulillah.
Kalau nggak bagus, kasih saran, komen di komentar gimana sarannya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, bantu channel ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.